Oke teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini kita akan membahas TV soundbar LED 40 inci terbaru dari Polytron juga. Jadi penasaran apa tipenya dan seperti apa bentuknya? Mari kita langsung masuk ke videonya aja. Oke teman-teman semua, di depan kita di sini sudah ada LED dari Polytron, yaitu ada tulisan di depan sini. Ada Cinemax soundbar dengan ukuran tuh LED 40 inci, Innovative Digital Display. Tampilannya seperti ya pada umumnya sih kayak TV soundbar dari Polytron pada umumnya. Di sini ada terusan sisi panel awal pecah yang menandakan ini bagian depannya ya, geng. Jadi tipenya di sini ada PLD 40BV8958. Jadi menandakan 40 inci dan soundbar juga. Oke, sebelum unboxing alangkah baiknya mengikuti panduan cara-cara supaya lebih aman ya, gengs. Dan oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilan LED dari Polytron seri 40 soundbar. Jadi kita bahas dulu sedikit dari bentuknya ya, gengs. Jadi di sini ada logo dari Polytron. Terus di sini framenya yang dipakai sudah yang frameless, gengs. Jadi udah tipis banget dan bisa memaksimalkan area untuk menampilkan gambar atau area menonton. Terus ini keterangannya ada Cinemax soundbar dengan garansi 5 tahun termasuk panel LED atau layar LED. Terus disusul tampilan DVB-T2 TV digital, audio wireless receiver atau Soundwave. Terus ada frameless yang kita bahas tadi. Terus ada Full HD atau 1920x1080 pixel dan HDMI. Nah, untuk tampilan bawahnya seperti ini. Jadi untuk sampai-sampingnya frame udah tipis dan bagian bawahnya juga lumayan tipis juga dengan logo Polytron yang terbaru dengan N kecil tuh di bagian tengahnya. Jadi ya udah kayak speaker atau buat kayak TV Android ya, gengs. Dari soundbarnya juga ada soundbar segitiga seperti ini. Ya kayak soundbar Android banget sih untuk kayak gini. Jadi keseluruhan basicnya hampir persis dengan yang TV atau yang seri Android. Cuman yang agak kerennya di sini, yang agak menarik di sini bagian kakinya, gengs. Jadi kalau kaki biasanya ada kayak lekuannya di Android, kalau ini di kaki lurus. Jadi kesannya itu kayak TV-TV yang agak mahal sih, TV premium. Jadi kayak TV-TV yang high itu KGE modelnya kayak gini. Jadi saya suka sih untuk tampilan TV dengan kaki seperti ini sih, kesan modern dan elegan. Oke, kita move di bagian belakangnya dulu, geng. Jadi bagian belakangnya juga sama persis dengan tampilan LED Android. Di sini keterangannya ada tipe PLD 40BV8958 dengan AC input itu 180 sampai 200 voltase, terus 50 sampai 60 Hz, 75 watt konsumsi daya. Terus ini input output yang terdapat di sini juga banyak. Di sini ada buat lubang masang bracket di tembok juga bisa. Terus di sini juga ada audio output, jadi audio out. Terus di sini ada buat USB juga. Terus di sini ada AV in, jadi AV in juga masih pakai yang RCA juga masih ada, dan komponen in. Nah, untuk bagian bawah ini sini disusul dengan digital audio output. Terus ada buat dua input ARC. Terus ada HDMI 1 yang biasa dan antena in. Jadi ada dua input HDMI, yang HDMI 2 udah ARC atau support auto return channel ya, geng. Jadi cukup canggih juga sih seperti itu. Dan di sini ada untuk output dari subwoofer dan speaker dengan keterangan output subwoofer di sini ada 4 ohm. Nah, dan lain sebagainya tadi ya, gengs. Agak ada baca, gengs. Terus tampilan seperti ini, jadi dipasang di bracket atau di tembok juga bisa. Oke, kita move ke tampilan subwoofernya. Jadi subwoofer tampilannya seperti ini. Udah tampilan subwoofer yang biasa, walaupun dia masih subwoofer pasif, jadi belum aktif kayak Android TV, tetapi secara tampilan atau bentuk hampir sama, geng. Cuman bedanya di bagian belakangnya sini. Kalau pasifnya di sini ada settingan volume dan lain sebagainya. Kalau yang ini cuman ada airflow aja. Dan di sini keterangannya ada 39 sampai 55 inch series dengan maksimal amperage 4 ohm dan maksimal output 50 WRMS. Dan kita lihat speakernya di bawah sini. Untuk speakernya di sini dia yang dipakai itu ukuran ini 7 inci, gengs. Jadi lumayan besar juga dengan ya kekuatan sampai 50 RMS sih harusnya worth it ya, apalagi kalau ini dia subwoofer bisa menghasilkan nada paling terendah ya, gengs. Oke. Dan yang spesialnya lagi, karena ini TV digital biasa, kita akan menambah
set-top box atau Android box di sini dari ZTE ya kurang lebih seperti inilah, kayak pasti teman-teman juga udah tahu untuk set-top box atau Android box ini. Ini udah ZTE yang seri tertinggi karena dia udah support 4K dengan tampilan juga ada 2 input USB, HDMI dan lain sebagainya udah komplit. Kurang lebih untuk tipenya ini geng ada ZTE ZX10 dengan 860H V5, jadi cukup canggih sih kayak ini, dan remote-nya di sini juga support Google Assistant atau voice command. Jadi ya udah kayak TV-TV ala-ala Android persis ya geng, seperti itu. Dan tak lama-lama langsung kita aplikasikan aja supaya TV ini berubah ke Android TV ya gengs. Oke. Beginilah udah kita aplikasikan, jadi dari LED dari 40 digital soundbar ini berubah ke LED 40 Android soundbar. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa aplikasi yang terdapat juga banyak. Tampilan UI-nya juga tampilan UI dari Google langsung. Jadi tampilannya udah ya kurang lebih hampir sama dengan tampilan TV Android pada umumnya. Oke juga sih fitur-fiturnya dilengkapi dengan Play Store. Bisa nambah beberapa aplikasi juga. Terus ini settingannya juga lumayan komplit, dilengkapi dengan Bluetooth juga. Jadi kita bisa nambah untuk Bluetooth audionya pakai yang eksternal. Terus di sini kurang lebih keterangannya versinya pakai Android 9. Terus beberapa fitur-fitur yang lain tuh cukup oke juga sih di set-top box ini. Dan transisi untuk gambarnya juga cepat. Dan di sini RAM-nya ada 4,3 sisanya. Jadi keseluruhan ada 8 GB untuk ROM-nya ya. Oke, kita langsung coba aja buat YouTube. Kita cari untuk tampilan demo. Jadi untuk ngeluarin keluaran atau kualitas gambarnya itu seperti apa sih di LED 40 soundbar digital ini, gengs. Oke. Langsung kita cari demo 4K, gengs. Seperti kita ya. Oke, kita setting dulu di sini resolusinya. Resolusinya kita setting di paling tinggi 2160 itu maksimalnya ya. Ya, kalau 1140 sih udah oke harusnya sih, oke. Tampilannya seperti ini. Jadi kontras yang dihasilkan untuk 40 soundbar digital ini juga lumayan oke sih karena dia resolusinya udah Full HD. Kerapatan gambar yang dihasilkan di sini juga mantep juga, rapat juga. Dan ya menurut kita sih oke sih, apalagi untuk ini di support dengan Type Engine, jadi supaya kualitas gambar itu lebih natural juga. Oke, kita langsung coba untuk suaranya, kita dari film, musik dan lain sebagainya, gengs. Mari kita coba. There was an idea. We could become something more. So when they needed us, in time, you will know what it's like to lose. Oke gengs, di sini kita akan bahas sedikit dari fitur-fitur yang ada di set-top box atau Android box yang kita pakai. Di sini juga ada beberapa AR aplikasi. Jadi aplikasi yang di sini juga lumayan komplit sih. Jadi kita bisa nambah kayak aplikasi-aplikasi sendiri atau aplikasi ya TV Mate dan lain sebagainya sih. Oke juga sih menurut kita untuk transisi, untuk gradasi dan oke sebagainya itu juga gambarnya bagus, transisi oke, dan udah support Google Assistant pastinya. YouTube. Membuka YouTube. Jadi udah kita tinggal bicara aja udah bisa, dan di sini juga dilengkapi dengan Soundwave. Jadi Soundwave itu Bluetooth receiver. Jadi dari TV-nya sendiri sudah bisa menerima jaringan Bluetooth atau
koneksi via suara. Jadi kalau kita mau musik dari handphone, Spotify dan lain sebagainya, suara kita bisa masukkan di TV ini. Jadi untuk TV ini selain berfungsi untuk televisi, bisa sebagai untuk audio receiver kalau kita pengen musik-musikan aja. Jadi cukup membantu banget sih fitur audio wireless ini yang pecinta musik tanpa gambar ya geng, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita review untuk TV ini, kita mau beli penjelasan dulu ya. Pertama, jadi untuk di LED Polytron sendiri untuk 40 soundbar dia tidak dilengkapi dengan Android geng. Jadi untuk dari Polytron tuh yang ada buat Android soundbarnya itu ada yang di ukuran 32, terus ada ukuran 43 inch, ada ukuran 50 dan ada ukuran 55 inci. Makanya untuk video kali ini kita built in untuk alat sendiri, yaitu alat Android box. Jadi supaya LED ini bisa berubah dari digital TV biasa berubah ke Android TV geng. Jadi ya untuk keluar budgetnya sih lumayan ringan juga. Kalau harga TV-nya itu sekitar 33 sampai 3,4, sedangkan untuk Android box-nya sendiri itu kisaran harga 300 yang speknya udah sama seperti Android TV. Kita akan bahas juga untuk beberapa spesifikasi di set-top box-nya. Jadi set-top box-nya juga lumayan oke sih. Jadi dengan harga 300 sampai 400-an kali ya sih, 350-an ya 400-an lah. Worth it banget untuk digunakan karena untuk set-top box ini sudah dilengkapi dengan Google Assistant atau voice command, terus memiliki RAM 2GB dan ROM 8GB, cukup lumayan besar juga. Android pakai Android versi 9, tampilan UI-nya juga dari Google oke juga. Play Store bisa buat nambah aplikasi sepuas mungkin. Dan di sini buat transisi dari aplikasi pertampilannya juga oke banget, cepet banget sih. Jadi kerasa enteng banget sih kalau kita buat browsing dan kita aplikasi streaming yang lain sebagainya. Dan untuk kualitas gambarnya juga tidak convert terlalu banyak banget sih juga. Ya masih dibilang masih aman lah untuk convertnya. Jadi turunnya tidak banyak-banyak banget karena dia pakai media HDMI ya kayak seperti itu. Dan untuk dari TV-nya sendiri kita bahas dari tampilannya. Untuk tampilan di LED ini tidak bisa diragukan lagi. Tampilannya udah oke banget, udah frameless. Terus tampilannya soundbar juga udah oke karena dia bentuknya sama persis dengan tampilan Android. Jadi sama persis dengan tampilan Android TV seri AG atau seri BAG dari Polytron juga. Jadi secara tampilan kita patut acungi jempol karena dia oke dan cukup kekinian banget. Apalagi tampilan KGE yang bikin kita itu ya suka banget sih untuk tampilan KGE seperti itu. Terkesan mewah, elegan dan cukup ya mahal sih seperti itu. Dan yang kedua, segi input output juga lumayan komplit juga. Udah ada input HDMI-nya, salah satu HDMI udah support ARC atau auto return channel, udah USB, AV-in, komponen in juga udah komplit dan disupport dengan audio optical dan audio out pakai RCA biasa. Jadi cukup lumayan komplit juga sih untuk outputnya. Dan dari segi tampilan kualitas gambarnya juga oke, resolusi Full HD yang ditampilkan di sini, apalagi disupport dengan fitur Depth Engine. Jadi penaturan warna yang ditampilkan juga makin oke, makin pekat juga. Ya cukup oke sih untuk 40 inci dengan resolusi Full HD, itu resolusi paling mantep sih untuk 40 inci. Jadi kelihatan rapat, juga kualitas gambarnya, kecerahannya juga oke. Dan yang terakhir di segi suara, ya untuk suara dari Polytron sih memang tidak bisa diragukan sih, apalagi yang seri soundbar ini dengan speaker subwoofer 7 inci, terus untuk tampilan soundbar yang panjang 4 speaker, 2 speaker tweeter dan 2 speaker middle, jadi menghasilkan suara yang oke juga kalau kita buat musik, terus kita buat film, buat Dolby-nya juga oke juga. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman merasa terbantu ya. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan atau ada kritik, saran, silahkan komentar di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di video kali ini ya guys. Oke, follow juga Instagram kami di mediareview.official. Subscribe juga channel ini supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Sekian dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.